Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update atau kabar baik buat rekan-rekan semua. Nah, di mana di sini terkhusus buat rekan-rekan yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan 2 pada tahun 2021 namun belum mencapai passing rate atau belum mencapai nilai ambang batas. Nah, di mana pada seleksi P3K 2022 nantinya ketika dibuka mendapatkan juga kebijakan dari Kemendikbud. Nah, di mana Kemendikbud mengatakan itu tanggung jawab kami. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, terkhusus yang belum PG di tahun 2021, silahkan disimak dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Kebijakan tes P3K untuk guru belum PG tahap 1 dan 2 tahun 2021. Nah, kebetulan di sini admin dapatkan dari media gpnn.com di mana judulnya guru honorer belum lulus PG P3K 2021 dapat kebijakan khusus dari Kemendikbudristek. Ada pilihannya. Nah, kebetulan informasinya di sini Rabu 25 Mei 2022, tepatnya di pukul 11, rekan-rekan ya. Oke, kita cek bersama-sama. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek akan memberikan kebijakan khusus bagi guru honorer yang belum belum lulus passing rate P3K 2021 tahap 1 dan 2. Rekan-rekan ya. Jadi ini sekaligus ya, 2 tahap. Pengurus guru lulus passing rate pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GLPG P3K, Ibu Hasna mengungkapkan, dari hasil audiensi dengan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK, Kemendikbudristek, dalam hal ini Prof. Nunuk Suryani. Nah, ini adalah foto bersama beliau, rekan-rekan ya, ini foto bersama beliau. Panselnas ikut membahas nasib para honorer yang belum lulus PG P3K 2021. Panitia Seleksi Nasional sudah menyiapkan, nah ini rekan-rekan ya, sudah menyiapkan beberapa solusi bagi guru belum lulus PG tersebut. Nah, sudah disiapkan ternyata rekan-rekan ya. Bagi guru honorer yang belum lulus PG tetapi sudah mengikuti tes tahap 1 dan 2 juga menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek dengan melihat masa pengabdian 3 tahun. Nah, ini yang menjadi syarat rekan-rekan ya, yang tidak mencapai passing grade tahap 1 dan 2. Yang dilihat itu adalah masa pengabdiannya 3 tahun. Jadi kalau kurang dari 3 tahun mungkin tidak akan mendapat kebijakan tersebut. Terang Hasna kepada gpnn.com Rabu 25 Mei. Bagi guru honorer yang tidak mendapatkan kuota lanjutnya, nah ini rekan-rekan ya, lanjutnya ditawarkan oleh Panitia Seleksi Nasional keluar daerah. Misalnya, nah ini misal rekan-rekan ya, wilayah 3T dengan penggajian yang lebih. Nah, di sini ada tawaran diberikan ke wilayah 3T, diusulkan ya, ini diusulkan ke wilayah 3T dengan catatan gajinya lebih karena ada tambahan insentif. Nah, itu dia rekan-rekan ya. Setelah pengabdian 1 tahun, nah ini setelah pengabdian 1 tahun yang bersangkutan bisa pindah ke sekolah induk. Nah, lumayan kan rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan di sini bisa menggunakan strategi ini. Ya, silahkan diambil dengan catatan setelah 1 tahun kalau memang ingin pindah ya silahkan rekan-rekan ya. Silahkan pindah. Karena di sini dikatakan bahwa setelah pengabdian 1 tahun di wilayah tersebut, misalnya di wilayah 3T ini, sudah 1 tahun. Nah, ke sekolah induk. Kemendikbudristek menawarkan ke teman-teman guru honorer yang mau daerah 3T. Nah, ini yang mau, ini juga ditawarkan rekan-rekan ya. Tidak serta-merta diberikan begitu saja. Ini masih ditawarkan kepada rekan-rekan jika mau. Akan ada tambahan insentif sehingga lebih tinggi gajinya. Nanti kontrak di wilayah 3T hanya setahun. Setelah itu akan dipindahkan ke sekolah induk. Jadi cukup 12 bulan. Sepertinya itu tidak terlalu lama sih rekan-rekan ya.
daripada kita tidak mendapatkan formasi apa-apa, rekan-rekan ya. Jadi lebih baik kita mengambil cara ini dengan kita gunakan ya strategi, termasuk strategi kita gunakan agar kita bisa menjadi ASN. Selain itu kita juga bisa kan pindah kembali ke sekolah yang ada di wilayah-wilayah yang ramai begitu rekan-rekannya, atau tidak lagi di wilayah 3T. Cukup kita bertahan di sana selama 1 tahun atau 12 bulan. Selain itu, Kemendikbudristek juga menawarkan, nah ini menawarkan juga, jika kuota full, tetapi guru honorer yang belum PG P3K 2021 tidak mau pindah ke sekolah lain, nah ini, tidak mau pindah ke sekolah lain atau daerah yang butuh, misalnya yang 3T rekan-rekannya, berarti harus menunggu kuota ASN yang pensiun di sekolah tersebut. Hasna Kemendikbudristek memprioritaskan guru honorer yang belum PG dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Nah ini dengan masa kerja minimal 3 tahun yang pastinya ini yang dilihat rekan-rekannya. Ini syarat mutlak buat yang belum PG. Oleh karena itu, guru-guru honorer yang belum PG, ikutilah seleksi P3K 2022, belajar tekun agar bisa lulus. Seperti itu rekan-rekannya. Jadi ini adalah tawaran kedua jika memang tidak ingin ke daerah 3T. Teman-teman harus tetap semangat. Yang penting ikut tes. Kebijakan pemerintah pusat sangat baik untuk guru honorer. Jika memang dilihat rekan-rekannya, ini kebijakannya memang cukup baik. Tapi tergantung lagi buat rekan-rekan apakah ingin mengikuti atau tidak. Karena itu dikembalikan lagi kepada peserta. Jadi ini adalah kabar baik atau kebijakan yang dikhususkan buat rekan-rekan yang sudah mengikuti tes P3K 2021 tahap 1 dan 2 namun belum mencapai nilai ambang batas. Dengan catatan kebijakan tersebut berlaku bagi peserta dengan pengabdian 3 tahun minimalnya. Mungkin cukup sampai di sini kabar baik yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Silahkan dicek video admin yang sebelum-sebelumnya. Ada beberapa video yang nyangkut tentang kebijakan dari Panitia Seleksi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.